Hayu. Kadarieu. Rade. Enggak. Kosong A. Oh, kosong. Nawan Naon anu kosong A? Banyak liang A. Gagang mah ada. Gagang di mana? Di mana bebas? Bariku gagang sapu. Ku dagang pacul. Bahaya temannya. Bola bisa ke polisi. Ayo sadayana kadarieu. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat sampai tujuan. Selamat mendengarkan kembali podcast Mamang di bersama, episode kali ini. Betul, gak bosan-bosan ada Mang Jaman dan Mang Mul ya. Di kesempatan hari ini ya. Karena masih kita gak tahunya dulur Mamang ini hari apa dengerinnya, terus jam berapa. Yang jelas kita mah every time uploadnya itu yang jelas kita setiap hari Senin ya. Pantengin aja terus. Pokoknya mah anu kangen dengan duo Mamang di sini ya. Dan kita dinobatkan sebagai lalu duta liang dan duta gagang. Luar biasa ya. Dan ini memang kita mau ini dulu flashback dulu ya. Saya teringat lagu apa? Lagu Susan kalau gede kamu mau jadi yang itu bukan? Gitu sok nyanyi lah. Gitu kan, jadi apa gitu terus. Iya kan nadanya kan gitu. Susan kalau gede kamu mau jadi apa? Ini kayak lagu masih mau jadi apa? Kan ayo rame. Buru. Susan kalau gede mau jadi apa? Nah. Kalau gede mau open BO. Di Susan eta mah salah pergaulan. Susan sate. Matak nalamus jam 8 balik sate Susan. Kalakah ulin ka Oyo ieu mah nya. Urang kaget loh. Urang kaget liriknya jadi open BO. Tapi itu tuh lain orang nu ngarangnya. Aya di video TikTok diheula. Aya duka sanunya duka Susan. Susan itu Susan yang mana ya? Si Susana lieur merenya kebutuh duit. Jadi gitu jawabna teh. Mau open BO gitu. Ya omongan. Tapi Susan yang kita tahu di angkatan kita, sekolah. Itu Susan kan boneka kan? Tekolot-kolot justru. Tekolot-kolot. Kak siapa namanya? Karya ya? Karya. Bukan Kaseto mah beda deui. Beda dia. Itu mah Rudi Poni. Karya, iya betul. Karena itu siapa sih dulu teh namanya? Ya Ernest gitu. Ernest mah Prakasa. Bukan mah Karya we nya. Karya. Ya. Unik kan Ari si Susana mah enggak berubah kan ya? Enggak berubah. Tapi dari dulu segede gitu. Kumaha nahanya? Enggak tahu. Kan boneka. Tapi apa open BO? Salah gaul boneka. Jadi yang gitu yang non teh yang dol-dol gitu ginian. Ya, sex doll. Enggak kayak gini. Historinya Susan ulin. Jeung eta aduh aing mah omongin Susan mentak kemana teh. Kan historinya Susan itu boneka. Bahasa Inggrisnya doll. Ketemu dengan sex doll. Jadilah liriknya open BO. Si Susana nih. Jadi ngapa Susan? Dan kan mah di TV-nya enak bet di micet sih nongol teh diomongin. Tapi makanya boneka Jepang namanya Susan sebenarnya iya. Jadi salah kaprah. Susan Kimochi berarti. Ada Kimochi. Oke, tapi kalau ngomongin Susan, lawan. Capek. Baru berapa menit capek seserian. Kalau ngomongin Susan, itu kan hayang. Hayang hiji. Kan boga pamajikan Kalau ngomongin Susan, itu kan boneka lah ya. Kita udah tahu lah di usia kita saat ini. Usia berapa? Usia lah sama Susan pokoknya. Kan boneka itu kecil ya, nggak pernah gede. Kok punya cita-cita ya si Susan? Duka ada apa? Si Susan kecil. Lu kecil naon? Lu kecil
badannya. Walaupun badannya kecil tapi gede keinginannya. Gede. Tapi itu bahkan lagunya wajar-wajar saja kan. Wajar. Dulu tuh Susan itu kan jadi istilah apa ya? Dia punya lagu kan, punya album. Ya. Jadi karena mungkin waktu itu pasarnya anak-anak, jadi ya diibaratkan diinterpretasikan atau digambarkan dengan boneka kecil gitu. Dan lagunya pun untuk anak-anak. Iya. Sama lirik Open BO beda lagi. Beda lagi. Nanti di Jepang dijualnya kan. Jadi Susan Kimochi ya. Ngomong-ngomong masalah apa tadi lagu kan ada kata cita-cita. Ya. Kayaknya kita seru juga ya kalau ngebahas masalah cita-cita. Ya. Tapi ini mah cita-citanya apa ya, kita flashback lah. Kita random cita-cita bocil tahun 90-an mungkin ya. Ya, angkatan 90-an. Dulu Mamang juga adalah di angkatan pastilah. Segitu pasti. Kamu juga pernah kan di sekolah dulu. Kamu sama aku. Jijik aja. Maneh jeung urang kan. Inget kan orang kayaknya di sekolah saya nu gaduh cita-cita gitu kan, ngacung. Kan orang teh ngaracung gitu nya, tapi betul sih. Ada yang namanya setiap orang terus punya cita-cita kan ya. Itu sebagai motivasi. Betul. Kalau menurut Maneh cita-cita teh naon sih itu? Cita-cita adalah serius nanya. Itu sebuah goals. Sebuah mimpi. Rada keren bahasananya. Keinginan. Itu tadi untuk memotivasi dari hari ini ketika kita sudah membulatkan tekad cita-cita kita mau jadi apa. Dan nanti langkah kita itu pasti kalau misalkan mau jadi ini harus gini, sekolahnya di sini. Itu. Tapi kadang-kadang cita-cita ini masih ada apa ya, interpretasi yang salah. Beda. Misalnya ada cita-cita, ada impian. Oh iya, impian. Cita-citanya mau jadi apa? Kadang-kadang kita teh celetuk sesuatu yang tidak mungkin. Atau misalnya kita mengatakan cita-cita sesuatu tapi ternyata tidak diikuti dengan langkah-langkah atau usaha menuju hal tersebut kan. Jadi kita harus garis bawahi mana yang disebut dengan cita-cita, mana yang disebut dengan impian atau sekedar apa ya, angan-angan lah gitu. Nah, jadi apa bedanya, Mang? Kalau cita jadi kembali ke orang sih teh. Ya, yang jelas kalau yang namanya cita-cita itu sesuatu yang kita harapkan tentu diikuti dengan usahanya juga. Lamun dina niat mah kan diucapkan kemudian dilakukan gitu orangnya. Ya. Bisa. Tapi lamun sekedar apa yang mimpi, kita ucapkan mimpi tapi tidak diikuti dengan apa kerja keras atau misalnya usaha, itu bukan cita-cita kayaknya. Itu mah lebih ke impian atau angan-angan. Jadi mimpi sama angan-angan beda tipis. Sekulit ari. Kalau mimpi mah setipis kulit ari. Enggak. Kalau mimpi mah malam, kalau angan-angan mah siang. Beda kan ya? Beda. Kelas pisan geuleuh aing. Keur sare jeung keur hudang gitu. Tapi tadi ya berbicara masalah cita-cita, betul tadi yang namanya guru SD mungkin dulu kita waktu kecil selalu ditanya kan. Untuk memotivasi betul. Supaya mereka itu punya impian, punya sesuatu yang ingin digapai gitu. Jadi jangan sekolah hunkul gitu ya. Tapi secara psikologis juga guru ketika nanya cita-cita, ini sebagai orang tua juga harus support. Betul ya, karena tugas yang tugas memotivasi atau mengarahkan anak itu balik lagi ke orang tua. Bukan kan gitu. Hanya guru saja, bahkan lebih besar itu ada di lingkungan yang keluarga. Paling besar mempengaruhi bagaimana nanti ke depannya atau karakter ke depannya seperti itu. Tapi benar kan dulu Mang kita di SD pernah lah ya ditanya sama guru cita-cita kamu jadi apa. Dan yang unik adalah kadang-kadang dulu ada jenis cita-cita yang paling favorit. Ya, cita-cita paling favorit. Kalau ada nominasi, ini nominasi bakal paling kuat selalu dapat gitu ya. Namun di survei survei membuktikan gitu ya 100 gitu. Paling gede ini surveinya. Masih ingat kira-kira cita-cita apa saja yang paling ini? Kalau dulu seangkatan orang yang Mang. Bedanya orang yang mana beda angkatan. Beda sekolah hukum. Beda sekolah. Tahun ajaran Mas Sarua. Kan mamang-mamang kan orang punya. Kalau dulu di SD kan ya. Itu cita-cita yang paling sering orang dengar atau orang dapat gitu ya. Itu polisi. Nominasi favorit gitu ya, polisi. Iya, polisi. Entah apa itu, apa istilahnya apa namanya? Keluar kata polisi. Bahkan kita juga mungkin
pernah loh kalau ketika ditanya cita-cita kamu apa? Polisi. Mungkin pada saat itu sosok polisi adalah sosok yang diidam-idamkan, keren kan ya. Mereka dengan gagahnya, dengan seragam. Sehingga ya anak-anak zaman dulu nominasi polisi jadi favorit. Terus kalau enggak dokter, betul. Dokter. Walaupun sebenarnya manehna teh tinggal geteh lieur gitunya, tapi jadi dokter. Maneh we. Tapi untung urang mah tiba heula henteu pernah nyebutkeun jadi dokter. Jadi naon? Jadi perawat. Jadi suster dah. Salah. Orangnya pernah salah antara suster jeung perawat gitunya. Maksud orang teh ngabantu dokter kan ya gitu. Maksud orang mah perawat. Orang kan lelaki. Cuman kalau yang keluar dari mulutnya suster. Ya. Duka suster di mana orang teh? Ketika ditanya ke guru SD, kamu cita-citanya apa? Ibarat orang guru SD-nya. Kamu kan sebagai muridnya. Murid orang teh. Mama, enggak belum mamang dulu ya. Ya belum. Dede Lesti. Lesti berkomentar tentang dibahas. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi suster, Bu. Pak. Suster. Oh, harus ke Thailand dulu. Ganti Ganti gagang jadi liang. Lila. Bahaya. Lalinu. Batuk. Bahaya. Ya, waktu itu orang salahnya nama bocil lah gitu. Maksudnya kan biasanya geninya ngebantuan. Memang dulu mah kadang-kadang kita ngelihat bahwa nu yang ngebantu dokter itu kan biasanya kan suster kan pakai kopea tandanya. Iya, kayak kopea kayak mainan kapal-kapalan. Kapal. Itu biasa juga saya nemuin di film-film Jepang ada yang pakai gitu. Kostum. Pasiennya teh kakek-kakek ya. Iya, kakek-kakek. Nah, itu juga suster kan ya? Suster. Iya. Ngan yang diurusnya teh kakek-kakek. Gitu. Saya enggak tahu dah. Itu teh burem mang. Sudah kena naon. Disensor mulu. Waktu itu masih kecil. Enggak tahu ya. Jadi obatan emeureun gitu gua suster teh urang teh eta gitu nya. Resep juga nama gitu. Oke, suster. Lain deui bahaya ke Jepang wae. Nah, selain tadi apa polisi, dokter, presiden. Terus satu lagi yang paling ikonik mau jadi pilot. Iya. Ada kapal kita apal. Paling ningali kapal kan di luhur ngaliwatnya. Dan kebiasaan orang kita ya kalau lihat kapal di atas kapal Sunda. Minta duit. Dan apa ya sampai sekarang saya juga belum menemukan jawabannya kenapa kalau misalnya ada pesawat orang-orang Sunda khususnya dia suka bilang kapal minta duit. Nah, tapi dua enu bilang oke sih. Baheula cenanya zaman dulu ada enggak tahu entah siapa. Ini entah benar atau enggak sejarahnya gitu. Ada enggak tahu orang kaya atau mungkin ada accident di atas, ada duit yang berjatuhan dari pesawat. Jadi timbullah mungkin ada istilah apa ya ketika ada kapal mereka teh moro duit gitu. Disangkana kapalnya nyawer meureun gitu. Jadi seperti itu. Berarti bahkan sampai sekarang juga masih ada kadang-kadang ya kalau di kampung-kampung gitu. Ada. Nantilah kalau kebetulan ada kapal itu Sunda pisan, tapi benar kita perlu diakui orang Sunda kalau nyebut pesawat itu kapal. Padahal kalau di Indonesia kapal itu adalah perahu gede. Sebetulnya. Itu kapal. Jadi lupa lagi. Oh ya, kalau nanti ada pesawat yang lewat di zaman sekarang kita bisa loh. Gimana? Kapal minta duit. Asalkan pesawatnya itu ada tulisan Juragan 99. Oh iya, bahaya Juragan 99. Nah, udah orang tak apa? Dia yang enggak tahu. Suka nonton YouTube-nya enggak? Enggak. Dia suka ngebagiin uang di atas kapal. Pesawat. Kapal di pesawat. Salah, pesawat. Iya. Oh, Juragan 99 deh. Ini anornya MS Glow. Oh iya betul pernah dengar. Oke. Jadi suka pesawat. Ini Bang ya. Pilot, sorry. Pilot. Sedikit mana-mana bahasanya ya, Pak. Jadi pilot ya. Terus apa lagi biasanya nominasi terbanyak? Tentara. Oh iya dulu mah tentara nyebutnya bukan tentara. Tentara. Iya, enggak apa sebenarnya ada TNI kan ya, tapi mungkin terlalu ribet jadi tentara gitu. Enggak salah juga karena TNI itu kan singkatan dari Tentara Nasional Indonesia. Tapi daripada kepanjangan mending disingkat aja tentara dulu. Jadi tentara itu pasti ke TNI lah kayak gitu. gitu. Nah, itu terus, beberapa cita-cita yang
ini yang apa namanya? Yang paling favorit gitu disebutin ya oleh anak-anak kecil. Walaupun sebetulnya mungkin mereka sebenarnya belum mengerti bagaimana kerja seperti jadi polisi seperti apa susahnya, apa, gitu pendidikannya harus gimana. Tapi kalau yang namanya anak wajar saja, biasanya dia hanya menginterpretasikan dari apa yang dia lihat, gitu ya. Dan betul. Dia lihat, dia kagum, dia pengen jadi gitu. Pun kita sama, kadang-kadang dulu kan kita punya cita-cita, ya karena kita melihat sesuatu misalnya seperti itu. Karena dulu betul seperti yang Mamang sampaikan, mungkin polisi dulu adalah sosok yang disegani, sosok yang gagah, sehingga anak-anak zaman angkatan kita itu nyebut kalau ditanya cita-cita mau jadi polisi karena gagah. Gitu. Bukan pengen nilang. Jangan. Cuci panas nilangnya ya. Nah itu polisi, terus dokter karena mungkin apa namanya? Jadi dokter itu mungkin anak-anak ini kalau yang dengar bisa membantu orang yang sakit. Nah itu gitu kan, lebih ke sosialnya. Sosial betul. Anak-anak kan polosnya mereka tuh kalau ada yang sakit pengen ngebantu dia, salah satunya dia harus menjadi dokter. Jadi dokter kan, gitu. Betul. Beda lagi dengan dokter yang di Jepang kan gitu. Iya. Beda lagi. Ngurus kakek-kakek. Kenapa? Ya beda lagi Nah itu beberapa cita-cita yang paling sering disebutkan oleh anak kecil. Sebenarnya banyak juga profesi-profesi yang kita juga bisa nyebutinnya yang lainnya seperti mau jadi artis, mau jadi guru bisa. Betul, yang terinspirasi dari orang tuanya dari gurunya di kelas. Jadi pengen jadi guru, atau bahkan kalau ditarik ke zaman sekarang ya, anak kecil itu lebih keren lagi cita-citanya. Ada yang menjadi pengen YouTuber. Oh iya, betul. Dulu ada kan ya yang ditanya sama presiden kalau nggak salah di YouTube. Mau jadi apa cita-citanya deh? YouTuber. Tapi nggak kaget juga ya, karena memang seiring berjalannya teknologi di zaman sekarang, nggak kayak dulu di angkatan 90-an itu mungkin gak bakalan ada ketika ditanya bakal mau jadi apa YouTuber. Mungkin dulu bakal ditertawakan. Jadi apa YouTuber? Konten kreator, jadi TikToker, jadi selebgram. Mungkin akan seperti itu. Kalau ketika anak-anak zaman sekarang ditanya cita-citanya apa, gitu. Ngomong-ngomong, kalau misalnya tadi ditanya masalah cita-cita, kamu punya nggak pengalaman pribadi? Misalnya dulu pernah tuh jadi apa gitu? Kamu, orang karek inget ya. Udah nama langsung ya, biasa sok langsung. Mane pernah tuh punya cita-cita dulu yang sempat tersirat waktu kecil gitu, yang namanya bocil kan kadang-kadang suka spontan atau kadang aneh-aneh gitu ya. Tapi itulah kepolosan dari anak-anak gitu. Mana kan pernah letik? Pernah. Cedek tuyul. Pernah punya cita-cita naon coba? Dulu ketika piik teh. Anak Japati piik. Kalau orang Sunda tak hafal piik. Dulu ketika kecil di TK malahan. Cita-cita orang gak tahu ini unik, anti mainstream atau apa, tapi ini real. Naon? Cita-cita orang dulu ketika ditanya sama guru TK, kamu mau jadi apa? Jadi tukang delman. Kusir delman. Nah bisa gitu mana teh? Pernah bujur kuda gitu mah. Enggak, dulu kan ketika TK-nya itu kan dekat pasar. Inung bapak orang, kalau orang tua orang ya, itu kan dagang di pasar. Jadi kan berangkat subuh. Orang-orang pasar kan pedagang tuh subuh. Iya. Sebelum azan subuh malah udah berangkat. Itu suka naik kuda delman. Naik delman. Enggak ke angkot atau ojek gitu. Enggak tahu. Orang tua orang dulu lebih memilih delman. Karena Gojek belum ada. Iya benar. Nah, dulu posisi orang ketika naik delman itu di depan. Posisinya samping Pak Kusir. Iya. Dan naiknya pada hari Minggu. Dia sedang sibuk bekerja Pak Kusirnya. Sibuk bekerja. Aku hanya taktik saja. Nah, karena mungkin ya tadi cek maneh Mang. Itu sering dilihat, sering dialami, sehingga yang muncul di pikiran orang ketika TK adalah
kusir delman. Kusir delman. Ketika ditanya sama guru TK, kamu mau jadi apa? Kusir delman. Dengan polosnya orang ngejawab seperti itu. Guru orang sempat ngedegungkan enggak. Sempat tanya-tanya enggak. Cuman kaget gitu ya? Dan ketawa gitu. Padahal orang enggak salah-salah amat gitu ya ketika nyebutin pengen jadi kusir delman gitu. Oh normal dong ketika ditanya ngejawab seperti itu. Ya itulah orang. Guru temuran. Iya inju kakek Sugiono aneh sekali cininya cita-cita teh. Tapi orang hewan. Aing mah kacau. Orangnya boga-boga cerita tuh nya hampir mirip jeung maneh gitu nya. Dulu orang inget keneh di dieu di rumah kadang-kadang kan sok jalan ke daerah dekat jalan raya gitu nya. Dan di sana itu ada seorang pengusaha beca. Dia teh punya juragan beca lah gitu sebutkan. Dia teh juragan 99 juga. Bukan, beda lagi 66 kayaknya ini mah bukan 69. 69. Nah, gitunya. Dan itu suka kan itu si becanya itu apa ya parkirnya atau gimana iya. Di depan itu kan terus ada yang bilang kan ada saudaranya gitu ya tetangga. Oh itu cenah si eta mah punya becak banyak tuh. Kok bisa-bisanya gitu nya. Saya ini serius kepikiran saya nanti pengen usaha jadi juragan beca oge. Gehel kan ya. Tapi ya waktu saat itu saya berpikir kalau orang loba beca kan loba piduitin gitu ya. Bakal punya income gitu ya. Gede. Tapi itu kan dulunya. Tapi kan itu kategorinya juragan Pak. Bukan tukang becanya. Anda kan cita-cita mau jadi tukang beca. Bukan. Saya juga jadi juragan beca gitu ya. Kok bisa gitu tapi Edita itu kepolosan anak-anak kan waktu kecil mungkin melihat sesuatu itu keren. Ada beca banyak misalnya gitu. Apalagi kagumnya dengan banyak beca itu, Mang. Iya. Terus kadang-kadang ini saya juga kadang-kadang kalau Agustusan kan sok kayak balap beca. Pernah lihat enggak dulu? Dulu mah kan waktu zaman ramai beca. Kayak freestyle ya. Itu kan jadi miring-miring gitu, miring-miring. Pengen banget ke beca gitunya. Sampai pengen bisa mau beca kemudian di freestyle-keun gitu nya. Sampai jadi yang jadi juragan beca gitu. Nah, tapi jangan aneh, Mang. Sebetulnya bisa jadi. Ya, juragan 99 berawal dari ingin jadi juragan beca. Bisa. Jadi juragan 99. Tapi kalau ngomongin masalah properti ya, kan maneh emang terkagum-kagum dengan properti becanya. Orang dulu saking ngebet bercita-cita jadi kusir delman, bukan kasir delman ya. Kusir delman itu sampai beli patung kuda. Bukan yang di Jakarta. Bukan. Tapi kepalanya aja, kepalanya doang. Sampai beli patungan tuh dulu yang terbuat dari kayu jati. Buat jadi gini, kan beli tuh ya, orang teh beli patung kuda. Patungan ya, kuda. Patungan mah jika patungan mayar. Tahu nantinya patungan daripada kukudaan. Beda tuh ke Jepang. Belok deui bahaya. Patung kuda. Patungan kuda. Lain patung kuda. Ya, patung kuda pakai tali rapia. Kan ke mulutnya tuh ya di talinya tuh. Ditarik. Terus bapak orang bikin pecut. Iya. Itu properti orang sampai segitunya. Saking ngebet hayang jadi Wonder Woman. Wonder Woman dia ya pecut antara Joro jeung Wonder Woman namanya. Naik kuda. Wonder Woman. Kan buka senjatana pecut ya. Si bapak bikin pecut. Saking di Jepang ge sok dipecut da. Kayaknya beda lagi. Henteu, dipecut mah, tapi bari diborgol. Bahaya. Ngeder deui nya aduh. Bikin pecut tah. Posisinya di kursi yang paling dulu kan kursi sofa ya sofa. Iya. Paling ujung kan suka ada handle buat tangan buat nyimpen tangan pegangan. Nah si pegangan itu dijadiin bukan si patung kuda itu disimpan di depan pegangan si kursi. Jadi ditarik-tarik kayak delman aja gitu. Aku anjir jijik anjay. Aku sih yes. Orang memvisualisasikan kursi itu sebagai kereta kencananya. Gitu. Jadi pinter. Maaf dulu ya beli patung kepala kudanya itu bapak maneh atau maneh?
Cibapa. Oh, berarti pinter bawa maneh untuk mengirit daripada seperangkat alat kuda. Riweuh, aya kursi ieu meuli ulun naungkul. Asli gitu visualisasi karena kan kata orang bijak ya. Bayar pajak. Gak kayak kata orang bijak. Kalau kita ingin menggapai mimpi atau cita-cita kita, visualisasikan. Gitu. Dan ketika orang seperfect itu ya mempersiapkan properti dan lain-lainnya, mempersiapkan untuk menjadi tukang delman sesungguhnya. Tapi alhamdulillah itu jadi tukang delman. Jadi tukang naon? Wah, sekarang tukang naon ayeuna? Kuli delman. Tapi alhamdulillah ya. Beruntung orang. Beruntung. baru sadar sekarang. Saya enggak orang-orang kayak teka bayangnya lamun orang jadi juragan beca coba. Alah lieur aing. Bade ka mamang zaman mah eta juragan beca. Bakal dikenal itu. Bade ka mamang mul. Nu mana? Mul seueur ieu teh. Mul pecut. Mul pecut. Nu deket mana? Adin Rante. Betul Adin Rante efek teh. Nah gitu mah urang se-perfect itu masalah cita-cita. Tapi bagus ya setidaknya itu totalitas lah gitu ya namanya totalitas anak. Dia sebelum sadar bahwa dia itu tidak pantas di sana gitu ya. Tapi kayaknya orang tua orang yang sok jadi kusir jang. Jangan mah harapan bawa maneh ge. Sugan si mul jadi kusir ka pasar ongkos iritnya. Ka pasar gratisan antukan ku anakna. Aduh pinter oge teh kolot nanya. Geus mamulin hulu visioner mang. Bapak urang visioner aslina. Aduh. Terus anu lucu deui ya mul orang manya. Bola kan orang sok raja film nun teh Power Ranger. Mana pernah tuh apa Power Ranger? Ya, go Power Ranger. Kan Power Ranger, aya Satria Baja Hitam gitu nya. Tapi khusus untuk Power Ranger, urang sepernah euy ngabayangkeun sepopoe teh nya gitu kadang orang teh ya Allah, mudah-mudahan saya jadi Ranger ke-6 gitu nya orang teh. Yang mana Ranger ke-6 yang warna apa? Pink. warna Kimberly pink. Pink sudah ada. Kimberly nya inget kene. Inget kene tuh Snoopy Kimberly. Anu biru. Merah-merah si Billy. Biru. Biru. Yang merah itu si Tommy. Si Tommy. Mau bodas. Bodasnya? Heeh. Ujang. Duka eta nya. Saking apa ya namanya anak kecil kan kadang-kadang nonton superhero gitu ya. Ya. Jadi kebawa gitu dari kehidupan realnya. Jadi pengen saya berharap. Kenapa pengen jadi Kimberly? Bukan Kimberly teh. Ayo tadi. Jadi Ranger kagenep we. Lamun aya mah nya warna naon orangnya? Siapa itu Ranger ke-6? Nya, jadi orang teh yang jadi salah satu anggota Ranger lah gitu. Iya, orang teh berharapnya kan orang teh sok ulin ke apa ya kayak ke hutan gitu keruyuknya atau ke gua-gua gitu. Orang teh berharap menemukan ada jam tangan yang bisa berubah jadi bisa berubah gitu kan ya. Sampai kadang-kadang kita kan di rumahnya anak kecil apa ekspresi RX berubah jagoan, itu apa gitu. Anu tangan dilipat gitu. Ya. Saya Ranger kuning berubah gitu nya atau saya Ranger apa gitu ya. Tapi kan gitunya. Ya. Tapi dulu ada gak beli gak kostumnya? Kayak zaman sekarang kan Spiderman, Superman. Pak, saya mah dulu jangankan beli kostum ieu seragam oge. Urut batur anjay. Mangsuran. Aslina. Heeh. Eta ge panginjemkeun heula di ieu nya panginjemkeun babarah meuli ieu. Oh, berarti pakai daun. Jadi lucu lah gitunya jadi Power Ranger. Nah, pengen. Terus jadi apa? Itu Spiderman. Keajamanan emang? Iya, Spiderman dulu tapi masih kartun belum belum visualisasi sekarang ya. Dan bahkan iseng-iseng kan kita tadi saya mah suka main ke ini kayak hadinya orang mah sok main kalubung lah gitu malah zaman ini bukan di kantor camat Pak lain orang nanti di zaman sok ngalah suluh kene gitu ya berharap orang teh digegel ku non laba-laba ya Suganda tuh jadi Spiderman gitu nya